pagi adik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya datang ke ruangan BK. Gimana kabarnya hari ini, Dek? Pagi Pak, yang begini aja Pak, agak capek rasanya. Capek ya, mungkin banyak hal yang kamu pikirkan belakang ini ya. Iya Pak, hari ini aku merasa nggak nyaman aja di sekolah, rasanya malas ketemu orang Pak. Jadi kamu merasa nggak nyaman di sekolah dan cenderung menghindari dari teman-teman begitu. Kamu boleh cerita ke bapak, nggak perlu takut apapun yang kamu sampaikan dan bapak jaga kerahasiaan ini. Aku cuma capek Pak, capek diajak terus. Diajak, coba ceritakan lebih lanjut. Nah, siapa yang ngejek dan seperti apa mereka melakukannya. Teman-teman di kelas Pak, mereka sering panggil aku gendut, lemper, kadang ada yang pura-pura goyang kursi kalau aku mau duduk Pak. Terus bilang, awas kursinya patah, mereka ketawa, tapi aku malu benar Pak. Wah, itu pasti sangat menyakitkan ya. Jadi kamu merasa mereka merendahkan kamu lewat candaan tentang tubuhmu. Iya Pak, awalnya aku pikir cuma bersanda, tapi lama-lama kayaknya mereka beneran ngerendahin aku Pak. Sekarang aku lebih suka duduk sendirian, aku nggak mau keluar waktu istirahat. Aku dikatain lagi Pak. Bapak Sukron bisa bayangkan gimana sedih dan malunya kamu adik ketika orang lain menilai kita dari fisik, padahal mereka nggak tahu perjuangan kita. Kamu merasa jadi kehilangan semangat ya? Iya Pak, aku ngerasa nggak pantas. Sekarang aku mikir apa aku yang seburuk itu. Adik, tidak ada yang merasa dengan kamu. Setiap orang itu berbeda dan punya keunikan sendiri. Tubuhmu bukan ukuran nilai dirimu. Kamu tetap berharga apa adanya. Tapi Pak, kalau mereka terus ngomong kayak gitu, aku jadi percaya. Aku lihat teman-temanku kurus, punya banyak teman, sedangkan aku malah jadi bahan ejekan Pak. Kamu merasa dibandingkan dan mulai kehilangan rasa percaya diri ya. Iya Pak, aku bahkan gak mau ikut foto bareng teman-teman lagi Pak. Adit, perasaan sedih, malu, bahkan marah itu wajar. Siapapun yang diperlakukan seperti itu pasti terluka. Kamu sudah sangat kuat karena mampu bertahan sejauh ini. Tapi aku nggak tahu harus gimana Pak. Kalau aku ngomong balik, nanti mereka bilang aku baper. Kalau diam, aku malah makin dikatain Pak. Itu dilema yang berat ya Adit. Tapi tahu nggak, keberanian kamu buat cerita ini adalah langkah besar. Dengan cerita ini kamu sudah mulai menghadapi masalah, bukan lari sendiri. Aku cuma pengen bisa tenang lagi Pak. Aku capek mikirin kata-kata orang. Baik, itu tujuan yang bagus. Kita akan pelan-pelan bantu Adit menemukan kembali rasa percaya diri dan ketenanganmu. Aku suka bantu orang Pak. Kalau ada teman kesulitan, aku nggak tega kalau nggak bantu. Aku juga suka gambar. Banyak yang bilang gambarku bagus Pak. Itu luar biasa Adit. Kamu punya hati yang peduli dan bakat seni yang indah. Coba bayangkan kalau kamu terus memendam rasa takut karena ejekan, kamu akan kehilangan kesepakatan untuk menyalurkan bakat itu. Kamu mau kan mulai pelan-pelan bangkit lagi? Mau Pak. Aku kangen bisa aktif di kelas. Tapi takut kalau nanti mereka ngejek lagi Pak. Wajar rasa takut itu masih ada, tapi kamu tahu keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah tetap langkah meskipun kamu takut.
Aku nggak nyaman kalau kamu ngomong begitu. Tolong jangan ulangi lagi. Katanya mereka, Pak. Bagus sekali, nada suara lembut tapi tegas. Itu menunjukkan kamu menghargai dirimu sendiri. Selain itu, coba lakukan afirmasi setiap pagi. Lihat cermin dan katakan, Aku berharga, aku pantas dihormati, aku mencintai diriku. nah rasanya kalimat itu kamu punya nilai lebih dari sekedar penampilan. Mulai malam nanti tulis 3 hal baik yang kamu syukuri dari dirimu. Bisa sifat, prestasi, atau hal kecil yang kamu lakukan hari itu. Baik, Pak, aku akan coba, Pak. Lalu minggu ini cobalah ngobrol lagi dengan teman yang kamu percaya. Siapa tahu mereka bisa jadi dukunganmu. Siapa kira yang bisa kamu ajak bicara dulu. Aku kepikiran mau ngobrol sama pacar, Pak. Dulu dia baik banget sama aku sebelum aku mulai menjauh. Bagus, mulai dari fajar sampaikan perasaan secara jujur tapi lembut. Kamu nggak perlu menyalahkan siapapun. Cukup jelaskan bahwa kamu ingin kembali bergaul. Iya, Pak. Aku akan coba. Aku pengen berubah pelan-pelan, Pak. Bagus sekali, Dit. Bapak Supran sangat bangga kamu mau terbuka hari ini. Ingat, kamu enggak sendirian. Kalau kamu butuh bicara lagi ke ruang BK, selalu terbuka. Terima kasih, Pak. Rasanya lega benar bisa cerita. Aku pikir aku sendirian, tapi ternyata ada yang peduli. Kamu hebat, Dit. Kamu anak yang kuat dan pantas dihormati. Kita akan ketemu lagi minggu depan untuk melihat perkembanganmu ya. Iya, Pak. Aku janji akan lebih percaya diri lagi. Itu sangat ya, Bapak Supron tunggu. Ingat, kamu ganteng dan luar dalam.